Walaupun saya tidak bisa terlalu mendekat, saya bisa manggil nih karena saya sudah tahu cara manggilnya dengan mengeluarkan kata-kata oi, oi. Desa Sobro terkenal sebagai sentranya Legen di Jawa Timur. Ini dia buah yang saya cari, yaitu labu madu. Akhirnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi kerbau terbanyak di dunia. Binatang ini menjadi pilihan karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Seperti peternak di Dusun Bulak Pepe, Desa Banyu-Biru, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jadi ini waktunya pas banget, sudah menunjukkan jam 2 siang, waktunya kebo-kebo cari makan. Pak, tungguin! Di Dusun Bulak Pepe terdapat 900 ekor kerbau, sehingga dijuluki sebagai kampung kebo. Kalau ngelihat kebo-kebo kayak gini rasanya asik banget. Dia lagi berendam. Dan Bapak bilang tadi kalau berendam tuh mereka bisa sampai setengah jam. Karena suhu tubuhnya panas, makanya dia senang banget berada di dalam air. Kerbau-kerbau di sini dipelihara semi liar, sehingga cukup sulit untuk didekati. Waduh, karena saya orang baru di sini, jadi dia takut nih kebo-kebonya langsung pada lari semuanya. Berkubang seperti ini adalah satu-satunya cara kerbau mendinginkan suhu tubuhnya ketika merasa kepanasan. Karena hewan satu ini tidak memiliki kelenjar keringat. Walaupun saya tidak bisa terlalu mendekat, tapi saya bisa manggil nih karena saya sudah tahu cara manggilnya dengan mengeluarkan kata-kata oi, oi. Gimana, Pak? Oi, 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 oi. Tuh, mereka semua nengok. Oi. Hari ini saya akan mengangon hewan ruminansia satu ini. Langsung berdiri semua. Luar biasa di kampung kebo ini, memang kebo-kebonya semua pada nurut. Kalau kita, artinya mereka harus berdiri. Dan beneran mereka berdiri. Waktunya mereka cari makan. Lokasi kandang yang dekat dengan sumber air dan sumber pakan, serta masih tersedianya lahan yang luas untuk angon kerbau, membuat Desa Bulak Pepe cocok jadi lokasi ternak kerbau. Sekarang saya mau pendekatan dengan kebo. Jadi harus pelan-pelan, harus hati-hati. Karena kalau tidak, mereka akan cepat lari-lari. Sebagai hewan komunal, kerbau selalu bergerombol ketika mencari makan. Kalau saya perhatikan memang ekor dan juga kuping kerbau itu selalu bergerak, nggak pernah berhenti sama sekali. Jadi ternyata itu untuk mengusir lalat penghisap darah, namanya adalah pitak. Tuh, dia gerak-gerak mulu. Sambil ngangon, saya akan melakukan beberapa eksperimen. Sekarang saya sudah pakai baju merah dan saya mau membuktikan kalau saya pakai baju merah kira-kira dikejar kerbau atau tidak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lari ke sana kerbaunya.
saya dikejar. Saya ngejar aja mereka lari. Ya, Pak, gimana tuh Pak? Kesana Pak. Mana Bapak? Percobaan saya lanjutkan. Setelah ini kita akan melakukan pembuktian nih. Apakah mereka bisa pulang ke rumahnya atau tidak? Kerbau-kerbau di sini terbiasa untuk mencari makan dan pulang sendiri. Kali ini, saya ingin membuktikan apakah mereka pulang ke kandang masing-masing atau tidak. Saya akhirnya menemukan cara mendekati kawanan kerbau ini. Bit. Wah, langsung disamperin. Bit. Wah, bit. Wah, anak pintar. Jadi inilah, saya harus megang rumput kalau mau dideketin sama kerbau. Bit. Rakus. Bit. Bit. Wah. Tenaganya kuat banget. Bit. Ya, kabur. Kerbau juga termasuk hewan ruminansia atau memamah biak, yaitu biasa mengunyah kembali makanan yang sudah ditelan. Ini yang mau nyamperin saya, kalau dilihat dari tanduknya udah cukup panjang, menandakan kalau dia itu induknya. Karena bisa dilihat tuh umurnya dari garis-garis yang ada di tanduknya. Saya harus pelan-pelan deketin. Selain menandakan usia, tanduk juga jadi cara membedakan kerbau jantan dan betina. Pada kerbau jantan, tanduknya lebih panjang dan melengkung. Saat pulang ke kandang, rombongan kerbau yang kami angon bertemu dengan kawanan kerbau yang berbeda. Setelah selesai makan, mereka kembali berkubang lagi sebelum masuk kandang. Nah, disinilah kita tinggal kerbau-kerbaunya. Apakah dia bisa pulang ke rumahnya atau tidak? Jadi mereka itu sangat nurut dengan pemiliknya karena di sini di angonnya itu sudah sangat lama sekali. Nah, sudah mulai jalan ke sini. Ini padahal kerbaunya tuh gabungan sama kerbau-kerbau yang lain. Tadi dari sekian banyak kerbau mereka sudah mulai ke kandangnya masing-masing. Ada yang tadi di depan, ada yang di sini. Nah sekarang nih kerbau ini yang mulai mau masuk ke kandangnya di sana yang ada bendera merah putih. Kerbau ternyata memiliki kompas internal di moncongnya yang berfungsi sebagai alat navigasi, sehingga mereka bisa tahu arah jalan pulang sekaligus kandangnya sendiri. Nah ini dia, saya mau membuktikan kalau kerbau ini bukan yang ada di kandangnya itu. Tuh, dia tetap pulang ke rumahnya. Kerbau yang tadi sudah pulang ke rumahnya. Sudah terbukti ini bendera menandakan kandangnya dia. Semua udah di dalam. Eksperimen saya berhasil. Jadi kerbau yang tadi saya angon sudah pulang ke kandangnya. Dan setelah ini saya akan mengikuti proses olahan kerbau seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wih, terus dulu dong Pak, kita berhasil nih. Hampir semua bagian tubuh kerbau bisa dimanfaatkan, tidak terkecuali bagian kulitnya. Ini dia proses pembuatan rambak. Jadi tahapan pertamanya itu kulitnya harus direndam dulu seharian supaya lebih mudah dipotong-potong. Ini berarti potongnya mulai dari mana nih Pak?
Rambak kerbau ini berlokasi di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Karena kulit kerbau ini sangat-sangat tebal, jadi cara memotongnya itu harus pakai ini ya Pak, ditahan pakai kaki satu, lalu sisi yang di sini ditahan. Nah, pisau ini yang mulai memotong dari ujung sebelah sini ke ujung sebelah sana. Dan itu memang menggunakan pisau yang sangat tajam. Lembaran kulit kerbau ini harus dipotong supaya memudahkan proses perebusan. Luar biasa ternyata, memang betul membutuhkan pisau yang sangat-sangat tajam untuk memotong kulit kerbau karena keras, tadi butuh tenaga juga. Tebal kulit kerbau bisa mencapai 3 cm, sehingga merebusnya butuh waktu yang relatif lama. Ini memang cukup lama, ditunggunya bisa sampai 2 atau 3 jam tergantung dari kulitnya tebal atau tipis. Tapi karena sudah ada yang direbus, jadi bisa sekalian kita kerokin di sebelah sana ya Pak. Ya. Pengerokan kulit kerbau butuh ketelitian dan kesabaran, sehingga bisa memakan waktu seharian. Cara mengeroknya, jadi kulitnya harus dilipat dulu seperti ini supaya lebih mudah. Lalu mulai kerok di sisi-sisinya sampai kelihatan warna coklat muda seperti ini. Artinya itu semua sudah bersih. Supaya kulitnya mulus, pisaunya harus benar-benar tajam. Memang tidak semudah itu ngerokin kulit kerbau ini. Jadi butuh tenaga ekstra. Bahkan ngulitinnya ini tidak bisa pakai mesin, harus menggunakan tangan sendiri. Kalau sudah seperti ini, tinggal ke tahap selanjutnya, yaitu dirajang atau dipotong kecil-kecil. Ini kita bawa yuk Pak. Untuk menjadi rambak siap konsumsi, rupanya membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah Ibu, ini tadi saya sudah kerokin bagian kulitnya. Sekarang berarti prosesnya pengerajangan. Dirajang ya. Merajang kulit kerbau membutuhkan alat dan cara khusus. Jadi cara memotongnya seperti diayun. Proses merajang ini memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena resikonya juga tinggi. Ini bahan-bahan alat yang digunakan sangat tajam seperti ini pisaunya. Dan ini juga nih, karena tumpuannya menggunakan kaki, jadi rasanya ketika mau motong takut kena kaki Bu. Jadi harus pelan-pelan dan konsentrasi. Sebelum dijemur, kulit yang sudah dipotong-potong ini harus disortir terlebih dahulu. Kalau yang kulitnya bagus seperti ini, bening, nah itu nantinya akan dijadikan rambak. Tapi kalau yang kurang bagus gimana Bu? Tadi ini yang ada putih. Nah, ini nih. Kelihatan kan ada putih-putihnya. Nah, ini nantinya akan dibikin sayur. Krecek ya Bu? Iya. Ini dijemurnya bisa 2-3 hari tergantung panas dan juga curah hujannya. Setelah dijemur berarti dia akan mengeras gitu Bu? Iya. Oh, ini soalnya masih lembek-lembek. Lamanya waktu penjemuran bertujuan mengubah tekstur kulit kerbau yang awalnya lembek menjadi keras. Jika sudah keras, rambak siap untuk diungkep, dibumbui dengan minyak kelapa. Setelah kering, memang prosesnya masih panjang, masih ada diungkep. Nah seperti ini nih, diungkepnya ini tuh bisa sampai 3 hari. Karena di sini diungkep dengan minyak dan juga beberapa bahan-bahan yang bikin asin ya Pak, supaya nanti kerupuknya itu jadi lebih gurih. Mengungkep selama berhari-hari ini juga membutuhkan api yang stabil. Tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil, supaya nanti saat digoreng mekarnya juga sempurna.
Dengan proses sepanjang ini, tidak heran jika rambak kerbau tergolong lebih mahal dibanding kerupuk-kerupuk lainnya. Dua menit langsung mekar. Dan menggorengnya itu benar-benar harus cepat. Sambil di oseng-oseng gitu ya, Bu? Dibanding rambak sapi, tekstur rambak kerbau lebih renyah dan gurih. Kita makan ya, Bu, langsung. Bapak juga. Ini langsung digoreng, langsung dimakan. Mari kita coba rasanya seperti apa. Berasa sangat renyah sekali. Dan rasanya juga masih hangat, original banget. Jadi ini justru yang belum bercampur dengan bumbu-bumbu seperti garam atau bawang. Setelah saya membuktikan bahwa kerbau itu hewan yang cerdas, sekarang juga saya tahu nih kalau kerbau bagian tubuhnya itu banyak yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah kulitnya karena bisa dijadikan rambak dan rasanya juga enak ternyata. Apalagi setelah diolah seperti ini ya, Bu. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.